Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai bilangan desimal ya. Ya, banyak sekali orang ya yang masih salah membaca bilangan desimal ya. Ya, contoh saja ketika membaca misal 2,75 liter gitu ya, misal ya. Padahal seharusnya 2,75 liter ya. Belum lagi kalau teman-teman ingat ya, waktu pemilihan presiden ya tahun 2019 ya, di TV-TV ditayangkan mengenai apa perolehan suara sementara ya, itu dibacanya ya misal perolehan sementara adalah 50,38%. Nah, itu adalah contoh yang salah ya, cara salah membaca ya. Jadi dan itu sudah dianggap wajar-wajar saja ya. Nah, ini adalah yang contoh dari sebuah kesalahan yang sudah berlaku umum ya. Karena berlaku umum biasanya orang akan memaklumi ya. Ya sama saja contoh ketika orang ditanya nomor telepon gitu ya, berapa nomor teleponnya ya, dijawabnya 0858 bla 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 ya. Tapi ketika ada orang yang menjawabnya benar, yaitu berapa nomor teleponnya 0858, kadang-kadang orang malah nggak nyambung gitu ya kan. 08 ya, karena lebih terbiasa yang salah ya 0858, padahal yang benar adalah 0 ya, 0858 ya. Jadi yang dibaca itu 0 ya, bukan kosong ya. Ya begitu juga dengan persen ya. Kadang-kadang orang juga malah jadi aneh kalau mendengar orang membaca ya isi dari botol ini misal 12,53 liter. Nah, itu kan malah jadi aneh karena padahal itu yang benar gitu ya kan. Ya belum lagi kita akan membahas juga mengenai alasan dibalik cara baca, aturan cara baca bilangan desimal tersebut ya, dan juga tentunya terkait juga dengan operasi-operasi terhadap bilangan desimal. Nah, inilah yang seringkali lupa dijelaskan di sekolah ya. Tidak semua sekolah atau tidak semua guru ya lupa menjelaskan mengenai hal tersebut ya, mengenai cara baca aturan mengenai alasan dibalik aturan cara baca desimal ya, dan mengenai yang tentunya terkait dengan operasi-operasi pada desimal. Ya, kita langsung bahas saja, yuk. Ya, tadi saya katakan bahwa cara membaca bilangan desimal misal 12,75 gitu ya, dibacanya memang 12,75 ya, 75 ya, bukan 12,75. Kenapa seperti itu? Ya, kita kembali ke konsep nilai tempat ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengajarkan bilangan desimal, seharusnya kita benar-benar menekankan nilai tempat ya, konsep nilai tempat. Jadi kita katakan kepada siswa ya bahwa waktu pertama kali tentu siswa sudah mengenal nilai tempat ya, jauh-jauh sebelum materi desimal ini ya. Jadi ya kita kembali mengingatkan siswa, kalau kita tulis 12 berarti 2 ini nilai tempatnya apa? Ya, satuan gitu ya kan, satuan. Lalu 1 di sini adalah nilai tempatnya adalah puluhan ya. Nah, kalau saya biasanya mengkaitkan konsep nilai tempat ini dengan block dins ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu block dins, dan mungkin yang belum tahu gitu ya, dan ingin tahu lalu ya, lalu penggunaannya dalam menjelaskan nilai tempat ya, bisa buka di video saya ya sebelumnya ya, di playlist From Zero to Hero ya. Ya, biasanya saya menjelaskannya dengan block dins ya, dimana satuan itu kita menggunakan sebuah persegi ya, atau kalau misalkan dalam 3 dimensi itu adalah kubus-kubus kecil gitu ya. Lalu kalau kita katakan kalau ini ada 10 gitu ya, ini kan kalau ini ada 2 gitu ya. Kalau ternyata setiap ada 10 persegi satuan ya, itu ditukar dengan satu batang ya. Batang itu kalau dia 3 dimensi ya. Tapi kalau ini ya 1 persegi panjang ya, yang isinya sebenarnya 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya kan. Ya, jadi ini 12 ya. Nah,
Lalu ingatkan lagi kayak misalkan 120 itu gimana gitu ya kan. 120 itu seperti apa ya. Berarti di sini terjadi kalau untuk 120 ya, berarti terjadi perbedaan nilai nih ya. Nilai 2 di sini dengan 2 di sini ya. Yang tadinya 2-nya ini sebagai satuan, di sini sebagai puluhan ya. Di sini satunya yang tadinya sebagai puluhan ya. Kalau di atas ini sebagai puluhan, bukan tadinya ya. Yang kalau bilangan pada bilangan di atas itu puluhan, pada bilangan di bawah ini ratusan ya. 0 di sini menyatakan satuan ya. Nah, ya jadi ini apa, kalau ini satuannya berarti nggak ada ya, puluhannya ada 2 ya, berarti ini sekarang puluhannya yang ada 2 tuh ya, puluhannya ada 2. Nah, ratusannya yang ada 1. Nah, ratusan itu kalau digambarkan dalam Blockdins itu ya biasanya saya pakai warna orange ya. Ya, sebuah persegi yang ukurannya 10 kali 10 ya, atau ada 100 persegi ya, tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitulah ya. Kira-kira begitu ya. Oke, gitu ya. Ya, ini adalah 120 ya. Ini adalah Blockdins yang menyatakan bilangan 120. Nah, sehingga siswa benar-benar paham ya bahwa oh ternyata memang kalau 12 dengan 120 ini berbeda jauh ya. Nah, ini konsep nilai tempat ini sangat penting karena nanti ketika kita perkenalkan dengan bilangan desimal ya, nanti siswa benar-benar akan paham bahwa oh ternyata 12,0 ya dengan 12 itu sama, dengan 12,00 ya ini juga sama juga gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar aturan saja ya yang kita jelaskan kepada siswa. Oh, kalau angka 0 di belakang bilangan koma ya, di belakang koma ya, dan itu adalah yang terakhir, maka nilainya akan sama saja kalau nggak dipakai gitu ya kan. Kayak misalkan 12,50 karena ini 0 terakhir dan di belakang koma ya, berarti sama saja 12,5. Tapi tanpa siswa tahu sama sekali kenapa sih bisa seperti itu gitu ya kan. Ya, sebenarnya ya kuncinya adalah konsep nilai tempat ya. Oke, kita kembali lagi ke tadi ketika pertama kali kita mengenalkan bilangan desimal ya. Katakanlah kita ingatkan kembali bahwa 120 dengan 12 jelas berbeda sekali ya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa kita sudah mengenalkan bahwa yang paling kecil nilai tempat adalah satuan ya. Nah, satuan ini kita katakan satuan ini kan sebenarnya satuan ini adalah bisa dilihat dari 10 ya, kok 10 puluhan yang dibagi 10 ya. Nah, ini kan puluhan yang dibagi 10 gitu ya kan. Ya, ini yang besarnya cuma satu bagian dari 10 ya gitu, satu bagian dari 10 kotak ini ya kan. Nah ya, kalau kita mau nilai tempat yang lebih kecil lagi ya, satuan ini bayangkan ini bisa dibagi 10 lagi gitu ya kan. Jadi ini di zoom gitu ya, dan bisa dibagi 10 lagi gitu ya. Nah gitu ya kan. Nah, bagi 10 lagi yes. Lalu kita bilang ini kalau di zoom gitu ya, di zoom gitu ya, ini jadi yang tadinya sudah nggak bisa terbagi lagi, yang merupakan satuan gitu ya kan. Nah, kita bayangkan saja kita bagi 10 ya, tuh 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Kita bilangnya seperti itu gitu ya kan. Nah, tapi kita kita sedikit ajak siswa untuk berimajinasi lah ya. Ya, jadi ya mungkin Bapak Ibu pasti menggambarnya yang lebih baik ya daripada gambar saya ya. Ya. Oke ya, kita ajak siswa berimajinasi bahwa oh sebenarnya kita bisa bagi lagi tuh ya menjadi 10, yang tadinya satu persegi kecil ya, atau satu kotak kalau yang dalam bentuk 3 dimensi ya, itu dibagi lagi menjadi 10 yang kecil-kecil ya. Nah, karena pembagian 10 itu sebenarnya nggak ada ya, kita itu kan bendanya memang yang paling kecil cuma itu ya kan. Hanya bayangan kita saja kita membagi 10, makanya aturannya
karena lebih kecil daripada satuan ya. Nah, aturannya untuk membedakan dengan satuan ya. Ya, maka dibuatlah aturan. Nah, kita baru bilang nih alasan kenapa ada aturannya ya. Kenapa aturannya seperti itu ya. Dibuatlah istilah atau dibuatlah sebuah tanda koma dalam sebuah bilangan ya, dalam sebuah notasi bilangan ya, yang artinya kalau misal 12 ya, 12,5 ini berarti gambarnya adalah, kita bilang ke siswa kalau 12 kan tadi seperti ini. Wah, ini sudah terlanjur dipotong ya, tadi diambil ya. Oke, kalau 12 tadi ya, tadi kan 12 seperti ini, lalu ini, nah ini 12 ya, koma 5 tuh gimana ya, ini sebenarnya diperkecil lagi nih. Nah bagi 10 nih ya, jadi bagi 10 tapi ada 5, nah itu 2 3 4 5 gitu aja ya, dimana satu titik kecil ini adalah 1/10 dari ini gitu, atau mungkin bentuknya bukan titik ya, bentuknya adalah batang, yaitu 2 3 4 5 gitu. Nah itu ya, mungkin Bapak Ibu guru bisa menggambarnya dengan skala yang lebih besar gitu ya, karena kalau kecil kayak gini kesannya kayak ini malah lebih besar daripada ini gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Yang penting siswa paham ya, oh berarti kalau koma 5 itu artinya memang dia nilai tempatnya lebih kecil daripada satuan ya. Oke, nah berarti bilangan ya, ya berarti angka yang ada di belakang koma ya, itu sebenarnya imajinasi saja, tanda kutip ya, imajinasi saja, bahwa sebenarnya memang dia adalah sebuah angka ya yang menyatakan sesuatu yang lebih kecil daripada nilai tempat satuan gitu ya. Oke ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya kita jelaskan, oh berarti kalau dia itu 12,0 ya di sini, berarti sama saja kita mengatakan satuannya mana? Satuannya tetap 2. Satuannya tetap 2, puluhannya tetap 1. Nah, 0 ini apa? 0 ini berarti menyatakan bahwa dibacanya makanya persepuluhan, bukan lagi satuan tapi persepuluhan ya, persepuluhannya 0 ya. Jadi sama saja kalau persepuluhannya 0 ya, ini akan tetap sama dengan 12. Kenapa? Ya tidak berubah sama sekali. 2 di sini tetap satuan, 1 di sini tetap puluhan, dan ini secara kuantitas sama saja gitu ya kan ya. Berbeda dengan 120 lagi ya. Jadi siswa benar-benar paham, oh dengan konsep nilai tempat itu ya, menghubungannya dengan bentuk bentuk Lagrange-nya ya, atau bentuk alat peraga yang digunakan gitu ya. Bisa memahami kuantitasnya ya. Oke. Jadi kenapa kalau bilangan desimal misal tadi 12,75 dibacanya 75 ya, karena tadi ya, kalau ini misalkan ini satuan, ini puluhan ya. Nah, nilai tempat di sini adalah persepuluhan ya, persepuluhan. Tulisan saya semakin bagus ya. Puluhan gitu ya. Puluhan ya, ini satuan, ini persepuluhan. Nah, yang lebih kecil lagi dari persepuluhan, kita bayangkan berarti persepuluhan tadi dibagi 10 lagi gitu ya kan. Ini adalah perseratusan. Nah, makanya bentuk di belakang koma ini tidak boleh dibaca ya, 75 ini tidak boleh dibaca menjadi 75. Kalau dibaca 75 itu berarti seolah-olah 7 ini adalah puluhan, 75 ya, salah itu ya kan, karena 7 di sini adalah persepuluhan ya, bukan puluhan. Jadi tetap bacanya harusnya 12,75. Oke ya. Ya, semoga bisa kita bisa terus memberikan konsep yang benar kepada para siswa ya. Kita juga sendiri harus biasakan, karena kadang-kadang saya juga lupa ya, sebagai orang awam juga ya, maksudnya sebagai orang biasa juga saya juga sering lupa juga gitu ya kan.
membaca bilangan desimal kadang-kadang juga sleo juga ya. Sama kayak misal kadang-kadang ditanya nomor telepon, saya tahu kalau jawab 0858 itu sebenarnya pembacaan yang tidak benar gitu ya, tapi seringkali juga ke bawah juga kebiasaan orang-orang pada umumnya gitu ya. Ya, semoga yang ini bisa menjelaskan bahwa oke, ternyata cara bacanya memang bukan 12,75 ya. Kenapa? Karena 7 di sini bukan puluhan tapi per sepuluhan, sama kayak 12,175 ya, bukan dibaca 12,175 ya. Ini mungkin tulisan saya kurang tepat. Ini ya, ini dibaca 12,175 gitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan operasi pada desimal ya? Operasi yang tentunya di sini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Ya, sangat terkait sekali. Sebagai contoh, kalau kita menjumlahkan 12 ditambah 125, yang kita lakukan, kita tanyakan ke siswa, cara menjumlahkannya gimana? Boleh nggak kalau menjumlahkannya seperti ini, 12. Nah, kalau siswa yang paham nilai konsep, yang paham konsep nilai tempat gitu ya, dia akan langsung sadar menjawab salah ya, ini nggak boleh. Atau mungkin kalau siswa yang benar-benar ingat aturannya, dia juga akan menjawab ini salah. Minimal dia ingat aturannya, walaupun belum tentu juga paham benar kenapa aturannya seperti itu gitu ya kan. Ya, oke. Kita bagi yang sudah ini ya, kita jelaskan lagi ya, terutama kalau yang misalnya belum paham ya, kita jelaskan lagi kenapa nggak boleh seperti ini. Karena ini terjadi penjumlahan pada nilai tempat yang berbeda. Kalau kita jumlahkan ini dengan ini gitu ya kan, ini dengan ini ya, padahal kan beda, bentuk block DINS-nya berbeda gitu ya. Masa ya kita mau jumlahkan yang ini puluhan dijumlahkan sama ratusan, bentuknya saja berbeda. Kalau secara konkret block DINS-nya ya, kita tunjukin aja block DINS-nya gitu ya kan. Jadi nggak boleh gitu ya. Begitu juga dengan kayak misal 12,5 ditambah 12 gitu ya. Ya, 12,5 ditambah 12 ya, yang kita perlu perhatikan adalah nilai tempatnya adik-adik. Kita hanya boleh menjumlahkan atau mengurangkan ya, sebuah mengurangkan ya angka-angka pada sebuah bilangan ya, yang nilai tempatnya sama. Karena kita ingatkan kembali bentuk konkretnya ya, contohnya pada block DINS ya. Ya nggak benar dong kalau kita mau mengatakan dua satuan di sini kok dikurangi 20-an ya, atau kok ditambah dengan 20-an, kan nggak boleh gitu ya kan. Bedanya beda gitu ya kan. Nah, begitu juga ini ya, kita tekankan yang nilai tempatnya sama yang mana aja. Satuan di sini 2, satuan yang di sini yang 2 ini. Jadi bukan sama yang 5. Jadi 12,5 ketika ditambah dengan 12 ya, menjumlahkannya caranya seperti ini. Nah gitu loh. Nanti 5-nya ditambah sama siapa? Ya, ini kan 5 ini kan persepuluhan, hanya imajinasi gitu yang tadi saya bilang, imajinasi gitu ya kan. Ya, ini berarti persepuluhannya gimana? Persepuluhannya 0 gitu. Kan sama saja tadi 12,0 dengan 12 gitu ya kan. Ya, jadi ini jawabannya ya 5,4, ini bukan 5,4, maaf ya. Jawabannya ya 24,5 gitu ya. Jadi kita benar-benar menancapkan konsepnya ya, konsep nilai tempatnya ya, terutama dalam penggunaannya dalam operasi ya, khususnya operasi penjumlahan dan pengurangannya ya. Jadi kayak misalkan 12,5 dikurang 7, misal 0,3. Nah, ini perlu hati-hati ya. Ini ya kita tekankan saja yang nilai satuannya sama mana, yang nilai tempatnya sama yang mana ya. Ini 2 sama 7 sama-sama satuan, sama-sama satuan gitu ya kan, 2 sama 7. Jadi harusnya 12,5 dikurangi 7,03 itu ya. Loh, ini kan 3-nya perseratusan, lalu gimana yang di atas nggak ada perseratusannya? Ya kita katakan saja perseratusannya 0 gitu ya kan. 0 kurang 3 gitu ya, 0 kurang 3 sama dengan 0 kurang 3 nggak bisa sebenarnya. Jadi kalau saya biasanya menanamkannya adalah tukar nilai tempat ya.
Jadi yang ini satunya ditukar menjadi 10 buah per seratusan, yang ini jadi tinggal 4 buah per 10-an. Jadi ini 10 kurang 3 yaitu 7, ya ini tinggal 4 ya. Lalu ini 2 dikurang 7 nggak bisa ya, 2 satuan dikurang 7 satuannya ya, nggak bisa. Jadi mau nggak mau ini puluhannya ditukar 10 satuan ya, jadi 12 dikurang 7 ya 5 gitu. Jadi 5,47 ya, benar ya saya bacanya ya. Oke ya. Ya. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Ya, perkalian dan pembagian ada beberapa pendekatan untuk perkalian dan pembagian desimal ya. Ada yang nanti kalau saya biasanya lebih kembali ke konsep pecahan lagi ya, makna dari desimal lalu mengubah desimal dalam pecahan ya. Ya, lalu kemudian setelah siswa lancar baru saya tekankan cukup melihat nilai tempatnya gitu saja ya. Tapi ya itu akan bahas next time lah ya. Ya insya Allah ya kan. Ya sekarang yang paling penting adalah mengenai cara baca desimal yang benar ya, dan alasan dibalik aturan tersebut ya, sehingga juga yang terkait juga dengan aturan pada operasi bilangan desimal. Kenapa? Karena di sekolah ya, tidak semua sekolah ya, tidak semua guru juga, seringkali ya guru hanya menjelaskan aturannya bahwa kalau penjumlahan desimal komanya diluruskan. Nah ini kan aturan yang kalau siswa itu seolah-olah nggak tahu alasannya kenapa harus diluruskan gitu ya, dan itu seperti aturan yang harus dihafalkan gitu ya. Pokoknya kalau penjumlahan, pengurangan, komanya harus diluruskan. Nah gimana dengan perkalian dan pembagian? Nah itu takutnya jadi salah pengertian ya. Jadi ya buktinya banyak juga pasti ya orang-orang yang lupa tentang aturan-aturan seperti itu ya. Kenapa? Karena aturannya diberikan tanpa diberikan juga alasan dibalik aturan tersebut. Ya, demikian pembahasan kali ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Tentunya buat teman-teman guru ya, jadikan tempat ini channel ini sebagai wadah untuk sharing ya. Jadi mungkin bagi bapak ibu guru yang ingin share pendapat, share juga metode pembelajaran, boleh juga di share di kolom komentar gitu ya kan. Ya, saya sih berharap channel ini menjadi wadah kita untuk diskusi lah ya. Ya, atau mungkin kalau ada yang mau nanya tentang misalkan topik apa gitu ya, pembicaraan tentang apa yang masih terkait dengan matematika dan pendidikan ya, boleh di share di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Dadah, bye bye.